Dunia lagi diambang babak baru yang aneh. Di satu sisi, semua indikator global menunjuk ke arah yang sama. Perlambatan, pelemahan, dan potensi resesi besar yang katanya bakal jadi yang paling rumit dalam 2 dekade terakhir. Tapi di sisi lain, ada satu suara dari Jakarta yang masih yakin langit Indonesia nggak sekelam itu. Suaranya datang dari seorang pejabat yang selama ini dikenal tenang, realistis, dan nggak gampang terseret arus panik, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Dia bilang tahun 2026 bisa jadi masa yang cerah buat Indonesia. Pernyataan itu langsung jadi bahan perbincangan. Karena di saat banyak analis dan lembaga dunia kasih peringatan soal badai ekonomi global, Purbaya malah berdiri tegak dan bilang, "Tenang, kita masih di jalur yang benar." Kalimatnya sederhana tapi dampaknya besar. Karena di balik nada optimis itu, ada 2 arus besar yang lagi tarik-menarik. Antara realita dunia yang makin berat dan keyakinan bahwa Indonesia bisa tetap melangkah meski tanah di bawahnya mulai retak. Buat sebagian orang, pernyataan itu terdengar seperti harapan, tapi buat sebagian lain, itu terdengar seperti ilusi yang dibungkus, diplomasi ekonomi. Kalau lo perhatiin, sejak akhir 2024 sampai sekarang, dunia udah mulai panas pelan-pelan. Inflasi belum benar-benar reda, utang publik di negara besar meledak, nilai tukar dolar masih jadi senjata utama buat nekan ekonomi negara berkembang. Amerika lagi kehabisan nafas di tengah beban fiskal yang nggak masuk akal. Eropa terus berjuang di antara krisis energi dan politik dalam negeri. Tiongkok kehilangan momentum setelah ekspansi yang terlalu lama. Dan di tengah semua itu, Indonesia kelihatan masih berjalan, tapi langkahnya makin hati-hati. Banyak ekonom internasional bilang 2026 bakal jadi tahun koreksi global. Semacam titik kenyataan setelah masa manipulasi data dan euforia pasca pandemi. Mereka bilang ekonomi dunia udah kayak kapal besar yang kehilangan arah kompas, masih jalan, tapi menuju badai yang nggak bisa dihindari. Sementara Purbaya bilang, Indonesia punya struktur ekonomi yang lebih tangguh, punya konsumsi domestik kuat, punya cadangan devisa aman, dan punya kepercayaan pasar yang stabil. 2 narasi yang sama-sama masuk akal tapi punya nada yang bertolak belakang. Dan disinilah konflik batin publik mulai muncul. Siapa yang harus dipercaya? Mereka yang bicara soal krisis atau mereka yang bicara soal harapan? Gue pribadi nggak mau berdiri di sisi manapun. Karena kalau lu lihat sejarah, kebenaran jarang berdiri di satu sisi ekstrim. Krisis bukan cuma soal angka minus di grafik, tapi tentang pergeseran kesadaran manusia. Optimisme bukan sekadar keyakinan buta, tapi kemampuan buat bertahan di tengah ketidakpastian. Dan mungkin itu yang dimaksud Purbaya waktu dia bilang ekonomi Indonesia masih punya peluang cerah. Bukan berarti nggak ada badai, tapi mungkin dia percaya kita udah cukup punya payung. Masalahnya, seberapa kuat payung itu bisa nahan hujan kalau badainya global? Kalau kita tarik mundur sedikit, semua gejala resesi 2026 ini udah muncul sejak jauh hari. Produksi dunia mulai melambat, konsumsi turun, biaya hidup naik, suku bunga tinggi, dan utang pribadi meningkat. Masyarakat global lagi hidup di atas fondasi ekonomi yang rapuh. Pasar saham masih bergerak, tapi bukan karena kekuatan real, melainkan karena harapan semu. Banyak yang bilang, ini cuma siklus, nanti juga pulih. Tapi mereka lupa, siklus cuma bisa berputar kalau fondasinya masih sehat. Kalau fondasinya udah retak, itu bukan siklus, itu spiral. Dan mungkin Purbaya juga tahu itu. Mungkin dia sadar dunia lagi menuju spiral, tapi dia nggak mau rakyat tenggelam dalam rasa takut. Karena kalau jutaan orang mulai panik, ekonomi bakal runtuh bukan karena data, tapi karena psikologi massa. Optimisme itu penting, bahkan ketika kenyataan nggak mendukung. Tapi kita juga nggak boleh buta. Optimismenya Purbaya harus dibaca bukan sebagai jaminan, tapi sebagai suntikan ketenangan. Kayak dokter yang bilang ke pasiennya, tenang, kamu masih bisa sembuh, padahal penyakitnya berat. Itu bukan karena dia bohong, tapi karena dia tahu rasa panik bisa bunuh lebih cepat dari penyakit itu sendiri. Yang menarik, di saat Purbaya bilang ekonomi Indonesia masih cerah, data di lapangan justru mulai menunjukkan hal yang bikin kita harus waspada. Daya beli masyarakat mulai tertekan, tabungan menipis, cicilan naik, lapangan kerja nggak tumbuh secepat ekspektasi. Di sisi lain, ekonomi digital yang dulu jadi primadona mulai kehilangan sinarnya. Startup banyak yang tutup, investor asing mulai cabut pelan-pelan. Jadi kalau Purbaya optimis, mungkin karena dia tahu kunci ekonomi Indonesia bukan di pasar global, tapi di tangan rakyatnya sendiri. Kita bukan negara superpower yang tergantung sama ekspor besar. Kita negara konsumsi. Selama rakyat masih belanja, ekonomi masih berputar. Tapi di situ juga bahayanya. Kalau daya beli ambruk, semua domino bakal jatuh sekaligus. Dan lu tahu siapa yang paling duluan jatuh? Bukan yang miskin, tapi kelas menengah. Mereka yang selama ini ngerasa aman, punya gaji tetap, cicilan rumah, mobil, kartu kredit, gaya hidup modern,
Mereka yang paling keras kena hantam begitu roda ekonomi seret. Sejarah udah nunjukin, di setiap krisis besar, yang paling sakit bukan mereka yang nggak punya apa-apa, tapi mereka yang punya segalanya, tapi kehilangan tiba-tiba. Makanya, ketika banyak orang bilang 2026 bakal jadi tahun resesi global, gue nggak heran. Tanda-tandanya udah kebaca. Tapi di saat yang sama, gue juga paham kenapa Purbaya tetap optimis. Karena kalau lo jadi dia, lo juga bakal melakukan hal yang sama, menjaga semangat publik supaya nggak ambruk sebelum waktunya. Yang bikin menarik, dua pandangan ini sebenarnya saling melengkapi. Pesimisme global ngingetin kita buat waspada, sementara optimisme nasional ngingetin kita buat tetap jalan. Tanpa dua-duanya, kita bakal buta arah. Tapi jujur aja gue lebih percaya pada keseimbangan. Ya, karena dalam sejarah ekonomi dunia, setiap kali pemerintah terlalu optimis, pasar justru kehilangan kepercayaan. Dan setiap kali rakyat terlalu takut, ekonomi justru beneran jatuh. Jadi mungkin yang paling masuk akal bukan percaya buta pada optimisme, tapi juga nggak terjebak dalam pesimisme. Yang penting, sadar. Sadar bahwa dunia lagi nggak baik-baik aja. Sadar bahwa sistem keuangan global udah jenuh. Sadar bahwa teknologi nggak selalu bisa nyelamatin ekonomi. Dan sadar bahwa harapan tanpa kesadaran cuma akan jadi pelarian. Karena kalau kita terlalu sibuk percaya sama narasi semua akan baik-baik saja, kita bakal ketinggalan momen untuk bersiap. Dan kalau kita terlalu larut dalam ketakutan, kita bakal lumpuh sebelum badai datang. Keseimbangan itu kuncinya, dan mungkin itu juga pesan tersirat Purbaya yang banyak orang salah tangkap. Lu lihat, optimisme yang sejati bukan tentang menutup mata dari bahaya, tapi tentang tetap jalan meski lu tahu jalan di depan curam. Sementara optimisme palsu itu yang bahaya, yang bikin lu tenang di tepi jurang. Dunia sekarang lagi di fase aneh. Semua orang tahu sistemnya rusak, tapi nggak ada yang berani memperbaikinya. Karena setiap perubahan besar pasti ada korban, dan nggak ada yang mau jadi korban pertama. Pemerintah takut bikin kebijakan keras karena takut nggak populer, korporasi takut kehilangan profit, masyarakat takut kehilangan kenyamanan. Dan di tengah ketakutan kolektif itu, ekonomi terus meluncur di jalur yang sama menuju dinding yang sama. Jadi kalau Purbaya optimis, mungkin dia lagi nyoba ngerem pelan-pelan biar tabrakannya nggak terlalu keras. Tapi tetap aja, arah jalannya nggak bisa diubah tanpa keberanian besar. Kalau lo tanya gue, apakah gue percaya 2026 bakal jadi tahun yang cerah? Jawabannya, tergantung siapa yang lo jadiin ukuran. Buat yang udah sadar, mungkin iya, karena mereka bakal siap. Tapi buat yang masih hidup dari ilusi ke ilusi, mungkin enggak. Krisis itu nggak pernah adil, tapi selalu jujur. Dia ngasih tahu siapa yang benar-benar kuat, siapa yang cuma ikut arus. Dan di situ letak ujian sebenarnya. Optimisme Purbaya itu bisa jadi benar, tapi hanya kalau rakyatnya juga realistis. Karena nggak ada gunanya pemerintah optimis kalau warganya malas berpikir. Nggak ada gunanya ekonomi tumbuh kalau moralnya busuk. Dan nggak ada gunanya bicara harapan kalau yang dilakukan cuma menunggu keajaiban tanpa bergerak. Jadi, buat lo yang masih dengerin sampai sini, jangan langsung percaya kalau 2026 bakal jadi tahun kiamat ekonomi, tapi juga jangan santai kayak nggak ada apa-apa. Karena kenyataannya, dunia lagi berubah cepat, dan yang nggak siap berubah akan terseret. Lo nggak perlu jadi ekonom buat ngerti sinyal-sinyal ini. Cukup buka mata, lihat sekitar. Orang makin hemat, perusahaan makin berhati-hati, harga makin enggak masuk akal, pengangguran makin terselubung, dan gaya hidup makin konsumtif. Semuanya tanda-tanda kalau ekonomi lagi dalam tekanan. Di sisi lain, Indonesia masih punya sesuatu yang dunia iri. Pasar dalam negeri yang besar, budaya gotong royong yang masih hidup, dan masyarakat yang tahan banting. Itu modal sosial yang nggak bisa diukur pakai angka. Dan mungkin itu yang bikin Purbaya yakin kita bisa lewat dari badai ini. Karena dalam banyak hal nih, kekuatan ekonomi bukan cuma soal uang, tapi soal mentalitas. Kalau rakyatnya masih punya semangat, ekonomi bisa diselamatkan. Tapi kalau rakyatnya udah kehilangan arah, bahkan negara kaya pun bisa runtuh. Dan mungkin, di titik ini, kita perlu berhenti nanya, apakah 2026 akan jadi tahun resesi? Pertanyaan yang lebih penting adalah, kalau resesi itu datang, lo siap nggak? Karena mau cerah atau gelap, yang nentuin bukan pemerintah, bukan menteri, bukan pasar, tapi diri lo sendiri. Seberapa siap lo menghadapi perubahan, seberapa sadar lo ngatur hidup lo, seberapa cepat lo adaptasi. Resesi mungkin menghancurkan banyak orang, tapi bukan semua orang. Yang hancur adalah yang nggak mau sadar. Yang bertahan adalah yang mau belajar. Dan kalau lo tanya gue, gimana cara bertahan? Sederhana. Jangan hidup di atas utang, jangan bergantung sama satu sumber pendapatan, jangan percaya buta pada janji siapapun. Mulai belajar hal-hal dasar, ngatur uang, punya dana darurat, hidup seperlunya, belajar terus, dan jangan lepasin empati lo pada sesama. Karena di tengah krisis, solidaritas jauh lebih kuat daripada bunga deposito.
Optimisme purbaya bisa jadi inspirasi, tapi kesadaran lo sendiri harus jadi pondasi. Karena tanpa kesadaran, optimisme cuma dongeng. Tapi dengan kesadaran, bahkan badai pun bisa lo hadapi dengan kepala tegak. Jadi, 2026 bukan tentang kiamat atau surga, ini tentang pilihan. Lo mau jadi korban dari sistem yang lo nggak pahami, atau lo mau jadi orang yang sadar dan siap bertahan. Dunia mungkin bakal terus berputar dengan segala dramanya, harga naik, politik ribut, ekonomi berguncang. Tapi selama lu masih bisa mikir jernih, masih bisa ngatur diri, dan masih punya tekad buat berdiri di atas kaki sendiri, lu nggak akan tenggelam. Jadi kalau video ini bikin lu mikir lebih dalam, jangan disimpan sendiri, sebarkan biar makin banyak orang sadar sebelum terlambat. Like, share, dan subscribe bukan cuma buat algoritma, tapi buat nyebarin kesadaran. Karena di zaman kayak gini, kesadaran adalah satu-satunya kekayaan yang nilainya nggak pernah jatuh.